Para sahabat sebangsa dan setanah air, ada 4 kata yang saya beri pada judul di atas. Urutannya juga saya buat teratur, semakin anti klimaks. Hal ini memang saya sengaja. Saya memang ingin mengajak masyarakat yang polos agar memahami bahwa semakin menuju ke anti klimaks, maka masyarakat, atau lebih tepat saya katakan, manusia secara umum harus semakin sadar. Yang terjadi adalah akan semakin jauh dari klimaks judul di atas, yaitu Tuhan. Arti sebenarnya, pertanggungjawaban kita semua tetap kepada Yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan. Dan itu adalah urusan masing-masing. Tuhan tidak akan pernah bertanya, apa, mengapa, siapa penyebab, siapa yang mengajak, dan segala sesuatu tentang terjadinya sebuah peristiwa dosa. Tuhan hanya bertanya, mengapa kita melakukan dosa itu? Ya, sangat simpel. Pertanggungjawaban kita di hadapan Hakim yang Agung itu kelak adalah sendiri-sendiri. Tidak akan bisa kita mengajak orang lain untuk menolong kita. Ya, dengan bermacam jawaban, misalkan diajak pemuka agama saya atau diajak tokoh agama saya dan lain-lain. Semua itu tidak berguna. Kita juga tidak akan bisa berbohong di hadapan Tuhan, karena Tuhan menempatkan di dalam hati kita pelita Tuhan, yaitu hati nurani yang murni. Ya, sekali lagi saya katakan, memanglah kita hanya sendirian mempertanggungjawabkan segala sepak terjang kita selama hidup di dunia ini. Jadi, jangan pernah membayangkan bahwa kita bisa mendemo Tuhan beramai-ramai agar membatalkan keputusannya. Ya, seperti kebiasaan kita di Indonesia tercinta ini, tiada hari tanpa demo. Mungkin kita semua belajar berdemo dengan harapan kelak dapat mendemo Tuhan. Para sahabat semua, seluruh leluhur kita dari zaman dahulu mengenal adanya kekuatan adikodrati yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kekuatan ini di zaman modern dikenal dengan istilah Tuhan. Inilah yang membuat bangsa kita memiliki kedekatan dengan Tuhan dengan cara masing-masing. Kedekatan hubungan dengan Sang Maha Pencipta ini membuat bangsa kita selalu berhati-hati melangkah dalam hidup dan tetap bersosialita secara pribadi, di samping kesibukan mencari hidup keseharian. Jadi, kita tidak usah heran begitu banyak gelar yang diberikan ke bumi Nusantara ini dahulu, yang secara umum gelar itu memperlihatkan kondisi bumi Nusantara sebagai sebuah tempat yang tentram, kerta raharja, dan gemah ripah loh jinawi. Para sahabat, masuknya agama ke bumi Nusantara juga berjalan dengan smooth, halus, dan tidak terlalu banyak menimbulkan kegaduhan. Ini disebabkan seluruh agama masuk melalui asimilasi sendi budaya. Agama memoles istilah adikodrati dan diganti menjadi Tuhan. Perlahan, masyarakat animisme berubah menjadi masyarakat yang bertuhan. Segala tata ibadah pemujaan masyarakat pada kekuatan animisme
berubah menjadi tata ibadah yang bertujuan memuliakan Tuhan. Dan proses ini berjalan selama ratusan sampai ribuan tahun. Semua berjalan dengan sangat baik karena keberhasilan tiap agama berasimilasi melalui kehidupan akar budaya yang tetap eksis. Disinilah peran yang luar biasa para pemuka agama atau para ulama dari tiap agama di zaman dahulu. Ini disebabkan karena para ulama itu merupakan bagian dari budaya bumi Nusantara. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Tuhan, yang juga menciptakan budaya di tiap-tiap bangsa. Dan di samping itu, mereka juga merupakan bagian budaya tersebut atau minimal membaur. Itu yang membuat mereka sangat peduli pada eksistensi kebudayaan. Para sahabat saya semua, hiruk-pikuk Indonesia di akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan oleh sekelompok orang yang memaksakan ingin menghilangkan budaya lokal Indonesia. Dan sayangnya, mereka melakukan penetrasi melalui sebuah agama yang sebenarnya semua sudah eksis di Indonesia, sekalipun ada yang mayoritas. Inilah yang menyebabkan keadaan Indonesia sudah seperti berada dekat api. Bukan karena agamanya, tetapi perusakan pada sisi budaya. Akibatnya, yang menjadi korban adalah umat yang menjadi kebingungan dan bahkan ada rasa gentar karena masalahnya bukan masalah biasa, melainkan sudah masuk ke ranah Tuhan karena diperhadapkan dengan Tuhan. Umat menanti penjelasan dari para pemuka agama, ajaran yang mana yang benar, atau minimal apa yang harus dilakukan umat. Sayang, masyarakat hanya bisa menanti dan menanti, entah sampai kapan. Memang, negara kita saat ini mengarah kepada politik oriented. Semua mengarah ke politik. Seolah-olah solusi negara kita hanya bisa diselesaikan hanya dengan keputusan politik. Apapun solusi yang dicari, tidak heran, semua hal di negara kita ini selalu wait and see, menunggu dan melihat arah peta politik. Akibatnya, segala sesuatu berjalan bagaikan keong atau siput. Ini semua membuat masyarakat kita semakin pemalas. Sekalipun pemilu masih lama, tetapi hampir semua pejabat berpolitik ke arah itu. Sungguh menyesakkan hati. Saya pernah mengungkapkan di salah satu video saya, bagaimana bila para pejabat strategis dipilih dari kalangan cerdas dan tidak memerlukan duit lagi. Artinya, pejabat yang berasal dari kalangan yang sudah memiliki kelebihan harta, tetapi peduli kepada bangsa dan negara. Dasar berpikir saya disebabkan saya sangat pesimis melihat banyaknya pejabat yang sepertinya sangat kemaruk harta dan jabatan. Gilanya, semua tidak mau melihat ke dalam dirinya sendiri, yang kebanyakan mereka sudah bau tanah. Mungkin otaknya sudah pada rusak.
karena memiliki pemikiran hendak mendirikan apartemen di sorga. Memanglah, begitu banyak politikus menciptakan dunianya dari kegilaan dirinya sendiri. Ini berbanding lurus dengan kelakuan mereka yang tidak memiliki integritas. Kondisi ini sangat menghambat kemajuan negara kita ini. Di samping problem disintegrasi bangsa yang terlihat mulai rapuh. Indikasi ini sangat tampak dari situasi masyarakat yang tampak kebingungan dan gentar hendak melakukan apa menghadapi perusak-perusak pluralisme yang sialnya titik penetrasinya lewat agama tertentu. Para sahabat semua, keadaan bingung dan gentar yang dialami umat ini seharusnya tidak perlu terjadi. Bila para pejabat dan aparat yang berwenang tidak melakukan langkah apapun, kita tetap harus berpikir jernih agar dapat menilai situasi. Bila kita sudah bingung atau stagnan pada satu titik, kita harus cepat sadar dan segera naik setingkat ke atas dari judul video ini. Kalau perlu, kita bisa langsung ke puncak judul, yaitu Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan terhadap situasi yang terjadi saat ini. Kita berdoa dengan khusyuk dan hati yang bersih. Tuhan akan menjawab dan membuat kita bisa bertindak berdasarkan hati nurani yang bersih. Tuhan membekali tiap manusia dengan hati nurani yang murni. Hati nurani inilah yang dapat kita pakai sebagai bemper atau penangkal dosa. Ini bisa kita rasakan ketika kita hendak melakukan perbuatan dosa. Hati nurani ini akan berbicara dengan keras, melarang kita untuk melakukan hal yang salah itu. Bila kita terus-menerus mengabaikan hati nurani ini, maka dia akan meredup. Tetapi sebenarnya dia tidak akan bisa mati. Karena kelak dia akan kembali kepada Sang Pencipta dari mana dia datang. Dan dia akan bersaksi terhadap semua perbuatan kita di dunia ini. Hati nurani yang ada di dalam hati kita inilah yang melahirkan akal budi atau pikiran yang baik. Akal budi inilah yang mengatur setiap anggota tubuh dan panca indera kita. Jadi, memang Tuhan memperlengkapi manusia dari awal penciptaan agar mampu melawan dosa. Para sahabat semua, melihat begitu kuatnya komponen melawan dosa yang diberikan Tuhan, maka kita dapat melihat ke dalam diri sendiri, melakukan refleksi diri. Masih adakah akal budi kita? Dan lebih ke dalam lagi, masih adakah hati nurani kita? Semua itu akan terlihat dari sifat tidak peduli kita terhadap sesama. Kita sudah cenderung melakukan pembiaran dan bahkan sudah merupakan bagian yang ikut melakukan pengrusakan dan melakukan tindakan-tindakan yang korup. Bila itu selalu terjadi, memanglah kita sudah rusak. Janganlah pernah kita mencoba menyogok Tuhan dengan cara memberi bantuan kepada sesama dengan harapan meringankan dosa. Percayalah, itu semua sia-sia. Membantu orang lain haruslah dari harta yang kita peroleh dengan bersih, benar-benar bersih dan halal. Dari perolehan
dengan cara yang baik, benar, dan halal, sekalipun sedikit. Bila harta itu kita peroleh dengan cara tidak benar, maka kembalikanlah seluruhnya dari mana harta itu berasal. Atau juallah seluruhnya dan berikan kepada orang miskin. Bila itu kita lakukan, maka kedamaian akan menghampiri kita. Para sahabat saya semua, manusia yang selalu mendengar hati nuraninya, maka inilah sebenarnya orang yang akrab dengan Tuhan. Tidak akan ada yang bisa membeli hati nuraninya. Dia tidak perlu berteriak-teriak sampai air ludahnya kemana-mana untuk memperlihatkan seolah-olah dia bermoral. Orang cukup melihat apa yang diperbuatnya. Karena setiap langkahnya adalah langkah yang direstui Tuhan. Bila dia diberi jabatan, dia akan cenderung menolak, kecuali dia mendapat dorongan hati nuraninya untuk mengemban tugas itu. Segala tindakannya juga akan terlihat ketika menjabat. Semuanya adalah keadilan bagi semua rakyat, tidak memandang orang secara berbeda. Dari segala perbuatannya inilah orang akan melihat betapa perkasanya Tuhan yang menyertainya. Inilah jihad yang sebenarnya, yaitu dengan mempersaksikan Tuhan yang ada di dalam diri kita melalui segala perbuatan kita demi kebaikan pada alam semesta ciptaan Tuhan. Bila yang terjadi adalah kebalikan dari pejabat di atas, maka kita hanya mempermalukan Tuhan. Pejabat seperti inilah yang banyak di Indonesia. Pejabat yang tidak takut pada Tuhan, bahkan ada yang cenderung mempermainkan Tuhan. Di dalam otaknya mungkin tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia sedemikian pintar menutupinya. Manusia bisa ditipunya, tetapi Tuhan hanya tersenyum simpul. Bila ada sayembara menulis buku dengan topik teknik menipu Tuhan, bisa jadi para politisi dan pejabat kita akan adu kepiawaian. Para sahabat semua, pejabat yang takut akan Tuhan hanya bisa mencintai rakyat dan bekerja untuk rakyatnya. Inilah sebuah pemandangan betapa tanpa disadarinya yang bersangkutan menyertakan Tuhan dalam sebuah politik di dalam dia mengemban jabatannya. Artinya, Tuhan alam semesta memberkati setiap yang dilakukannya. Mengapa bisa seperti itu? Ya, ini bisa terjadi hanya pada segelintir manusia yang ada di bumi ini. Di dalam dirinya, dia tidak memilih politik manusia. Dia memilih hati yang didorong Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam menjabat. Memang, sekali lagi saya katakan, mata manusia kita tidak akan pernah tahu keadaan hati manusia. Tetapi setiap manusia, seperti saya katakan tadi, memiliki hati nurani untuk menilai segala perbuatannya. Bila kita melihat segala yang dilakukannya adalah kebaikan semata bagi setiap umat manusia, maka memanglah pejabat tersebut adalah yang diberkati Tuhan, apapun agamanya. Karena Tuhan sebenarnya tidak tertarik pada agama, tetapi dia hanya ingin manusia mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itulah Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap orang yang takut dan berlindung pada Tuhan.
Bukankah berkat Tuhan mengalir setiap hari bagi semua umatnya? Kita dapat melihat melalui apa yang diberi alam semesta terus-menerus untuk kita semua. Dengan memahami ini semua, melalui hati nurani kita masing-masing, maka kita bisa menyelidiki hati setiap orang. Hanya hati yang bersihlah yang bisa meneropong ke dalam hati orang lain. Dengan demikian, kita bisa melihat segala tindakannya yang mencoba menyeret-nyeret Tuhan, agama, dan ulama ke dalam ranah politik. Saya selalu mengatakan di banyak forum, politik tidaklah jahat. Argumen saya bisa saudara-saudara lihat dari pemaparan di atas. Dari sisi manusia, seseorang dapat meraih sebuah jabatan politik yang bisa dikatakan dia peroleh melalui jalur politik. Itu betul. Dan proses politik itu akhirnya memilih orang tersebut. Itu juga sebuah kemungkinan yang sangat bisa terjadi. Jalan politik itu, jabatan yang telah diterimanya itu, dipakainya untuk bekerja dengan seturut kehendak Tuhan. Itu adalah jalan hidup yang dipilihnya. Semua tugas dilaksanakannya dengan baik dan membawa keberkahan dan keadilan bagi setiap manusia. Itu artinya memang Tuhan memilih dia untuk mengemban jabatan itu. Seperti yang telah saya katakan tadi, memang orang seperti itu tidak banyak, tetapi ada. Mencari yang seperti itu yang sangat sulit. Karena itulah, kita harus berhati-hati mencari orang yang benar-benar atau minimal masih memiliki rasa takut pada Tuhan. Jangan menempatkan orang dengan sembarangan hanya untuk menyenangkan satu pihak, tetapi menjadi malapetaka bagi pihak lain. Secara pribadi, saya tidak tertarik memilih pejabat berdasarkan agama. Karena saya tidak memilih seorang pemimpin agama. Saya lebih cenderung menutup file tentang agama dan kegiatan keagamaannya, dan lebih melihat personalitasnya secara menyeluruh. Kedekatan seseorang dengan Tuhan tidak bisa dinilai dengan kertas ataupun teriakannya, tetapi melalui cara pikir dan tindakan nyatalah yang harus memperlihatkan keakrabannya dengan Tuhan yang universal. Bila saya melihat dari semua perkataannya, yang lebih banyak berlandaskan segala yang berbau Tuhan, maka saya akan melihat track record-nya. Apakah pengenalannya pada Tuhan didukung dengan data pada track record-nya? Bila semua hanya kebohongan, maka saya hanya bisa menganggap dia hanya hendak menyeret agama dan Tuhan ke dalam comberan. Justru manusia seperti ini yang saya hindari, karena dia hendak berpolitik berlandaskan agama dan Tuhan. Inilah bentuk sebuah politik yang dikotori hawa nafsu manusia. Yang terjadi sudah pasti hanya kerusakan semata. Dan saya sangat yakin bila dia melamar pekerjaan ke Tuhan, maka akan serta-merta ditolak Tuhan. Tuhan hanya berkata, "Mengapa kau abaikan umatku yang tidak seagama denganmu? Mengapa engkau tidak menganggapnya dengan sebelah mata pun? Jangan pernah mengklaim sorgaku sebagai milikmu dan kelompokmu." Marilah para sahabat semua, jangan pernah kita mencoba hendak mengambil otoritas Tuhan. Salam, majulah Indonesia.